Mungkin fasilitas yang lain, Abah Sandy? Itu kita dari ticketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Priyatna. Saya dari Karang Taruna. Kebetulan saya menjabat sebagai ketua Karang Taruna. Hari ini adalah salah satu, mungkin bukan salah satu ya, ini adalah podcast pertama. Bisa disebut podcast juga, bisa juga ini ngobrol santai dengan anggota Karang Taruna lain yang mengelola sebuah jalur pendakian. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan perkenalkan dan lanjut mengobrol dengan narasumber kita. Oke, cek kita. Halo, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembahasan yang pertama. Kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang mengelola tentang jalur pendakian. Boleh mungkin kita akan memperkenalkan dulu siapa ini dua anggota kita ini. Yang pertama ada Jelani. dan yang kedua Abah Sandy. Nah, ini kedua narasumber kita yang akan mengulas sedikit atau banyak lah tentang jalur pendakian. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan mengobrol kepada narasumber yang pertama kita, Jelani. Mungkin bisa dijelaskan posisi Jelani sebagai apa di jalur pendakian ini? Ya, baik ngomong gitu. Baik, boy. Di sini saya sebagai, kalau dibilang sih ketua, ya bisa dibilang ketua. Ya. Dengan utusan yang dulunya sih dari Karang Taruna, terus diutus untuk mengelola jalur pendakian. Oh, gitu ya. Untuk narasumber kedua kita, Mbak Sandy, mungkin bisa dijelaskan posisinya di di organisasi jalur pendakian ini, mungkin boleh? Jalur posisi di organisasi lah sebagai apa? Sebagai pengurus jalur. Oh, sebagai pengurus jalur. Mungkin ini Kang Jae sebagai ketua pengelola jalur mungkin ya. Abah Sandy kebetulan dia untuk pengurus jalurnya, jalur khusus di trek pendakian jalur ke Cikuray. Jadi siapa mah mengelola ketika di trek ya kekurangan naon, terus hambatan naon, tak bisa ke siapa. Oke, siap. Kalau saya sebagai kelembagaan. Kelembagaan. Oke. Jadi kalau tentang resmi tidaknya jalur, terus keorganisasian, saya urus. Lebih ke administrasi mungkin Ya, administrasi. Mungkin boleh silakan kopi dulu. Oke, mantap, enjoy. Mungkin kita akan ke pertanyaan pertama, boleh? Oh, boleh, silakan. Siap. Kenapa anak-anak Karang Taruna membuat jalur pendakian? Boleh Kang Jai, boleh Kang Abah yang jawab, silakan. Diurang kelawanya. Oke. Jadi awal tahun 2019 kalau nggak salah, awal tahun 2019 kami dan rekan-rekan Karang Taruna itu ada sebuah proyek. Ya. Sebuah proyek, yaitu proyeknya bagaimana sih kita memanfaatkan Gunung Cikuray itu, sedangkan dilihat dari posisi daerah ya sangat memungkinkan untuk membuat jalur pendakian. Iya, oke. Sebelum saya membuat jalur pendakian dengan rekan-rekan, nah saya juga sempat mereview atau bertanya-tanya ya kepada jalur pendakian yang lain. Bagaimana sih caranya mengelola jalur, terus membuat jalur.
sempat sih saya juga down karena hasil dari bertanya-tanya itu ya, jadi bentuk pengelolaannya itu sangat berat ya. Oh, ada tantangan tersendiri mungkin ya? Iya. Terhadap jalur pendakian, oke. Yang pertama mungkin dari safety prosedur, Ya. terus kelembagaannya gimana, itu kan sangat ya tidak memungkinkan lah untuk dijalankan. Tapi seiring berjalannya waktu, kebetulan ada yang mau bersungguh-sungguh dari beberapa kampung yang akan dilewati untuk jalur. Nah, dari situlah muncul ide gimana kalau kita udah terusin aja bikin jalur itu. Ya. Sebelumnya kan kita mau bikin satu proyek, kita jual gunung jadi bukan bikin jalur tapi kita jual gunung atau tempat-tempat wisata dengan diwadahi sebagai jual jasa. Oh, seperti itu. Oke. Untuk anggotanya tersendiri itu kebanyakan anak muda, apakah misalkan ada orang tua, SDM-nya tersendiri itu gimana? Untuk SDM sih banyak sih, dari mulai yang tua-tua bajingan sampai tua-tua keladi ya. Ya, Jadi dari orang tua juga ada, terus kalangan kebanyakan sih kalangan anak muda. Kebetulan saya kan mengambil anggotanya seluruh anak muda yang ada di Desa Giriawas. Kenapa saya mengambil seluruh anak muda? Karena biar tidak ada terjadi selek. Selek itu apa selek? Selek teh jadi kumanya. Jadi ngobat lah kalau kan batur. Kangen. Jadi itu terus Gibah kurinya. Lapor bapak sok balik-balik gitu. Untuk dikasih capek. Oke. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya untuk Kang Abah. Kenapa jalur ini dinamai Lebak Giri? Coba dijelaskan apa? Sedikit aja. Kumaha cenah Pak? Sok, jelas ya Pak. Jadi Mungkin apa? dia nama Lebak Giri itu sendiri diambil dari kata bukan Sanskerta artinya Sunda. Nah, ini kan artinya giri itu gunung. Oh ya. Kalau Lebak itu Lebak kan di bawah. Di Oh, handap lah. dihandap. Jadi Lebak Giri itu kan ada dua suku kata. Jadi Lebak itu di bawah, Giri itu gunung. Oh. Kita kan orang-orang bawah gunung. Kaki mungkin. Sip lah, kaki gunung. Oh. Oh, jadi begitu mungkin maksud dari Kang Abah itu diambil dari bahasa Sunda, dari dua kata yaitu lebak dan giri. Lebak itu kita di bawah atau di kaki, giri itu gunung. Kebetulan kan kita ini daerahnya di kaki gunung Cikuray, mungkin itu intinya maksudnya yang diambil dari. Oke, siap. Lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Kang Jailani, kapan dibentuknya Lebak Giri? Dibentuknya sih pas awal pembentukan tuh kalau nggak salah Juli 2019. ya, Juli 2019 Oke. itu Lagi pandemi mungkin ya? Iya, Oh, pandemi. oke. Mungkin itu pas Juli awal 2019 baru rencana sih, belum langsung ke jalur, langsung ke benaknya, langsung sudah ke benak. Benak, ya. Lama cek udah sana lah bebersih. Oh ya. Sarua wae beureun. Beban, oke. Nah, jadi itu baru riungkeun yang baru da karantaruna. Mungkin berkumpul mungkinnya Ya. merumuskan sesuatu Ya. mungkin. Oke. Itu. Bahkan itu juga disaksikan sama ada ya langsung dari ketua kantornya ada, terus dari anggota karantarunnya ada. Oke. Ya. Jadi berbagai elemen ada gitu kan. Ya, Ya. itu ada. Nah, terus setelah dirumuskan langsung dicetuskan ya, di situ sudah ada titik temu
Yang pertama kita ketika itu membahas homestay dulu, homestay mau di mana. Oh ya, terus Ke homestay, nah baru setelah ada homestay atau base campnya, ya kita langsung ke intinya. teknis itu Ya, teknis. ya. Mau dari mana dulu sih kita membuat jalur? Apakah kan di sini kebetulan ada 2 jalur, tiga jalur ya untuk ke Cikuray. Nah, Tapi semuanya itu dari Giawas. ya dari Dari Giawas ya. Oke. Cuma titik temuna di atas teh 1 titik. Oh, 1 titik. Oh, ketika 3 jalur itu kita misalkan dari mana saja, tetap ke atasnya 1 gitu. Oh, pos berapa itu? Pos berapa? Terus 3 kalau nggak salah. Pos 3. Oke. Jadi itu mah di orang start home-base lah. Oh. Start mendaki dari sana mungkin ya. Berarti pusat administrasinya di bawah gitu. Oh ya. Siap. Pertanyaan berikutnya mungkin untuk Kang Abah, fasilitas apa saja yang ada di Lebak Kiri? Mungkin ada orang mana ingin memakai jalur Lebak Kiri nih. Nah, fasilitasnya mungkin bisa ada apa aja? Fasilitasnya mah ya yang utama itu base camp, home base. Kadang-kadang ada pendaki yang kemalaman bisa tidur kita di base camp. Oh, oke. Ya. Ya difasilitasi lah. Terus ada apa lagi? Ada guide porter yang kan kadang-kadang ada yang masih bukan awal, masih baru, Masih baru ya. Masih baru. Dibimbing mungkin ya. Ya, dibimbing, ya. Ya. Sip. Banyak sih. Banyak. Oke. Pertanyaan berikutnya, lokasi nih. Kan orang-orang mungkin belum tahu nih lokasi base camp Lebak Kiri di mana yuk gitu kan. Mungkin bisa ada lokasinya atau apa, di mana alamatnya gitu kan. Base campnya itu istilahnya pusat administrasi Lebak Kiri di mana sih? Ya, kalau hasil dari terakhir rapat ya, jadi kan kalau dulu itu kalau ada pendaki langsung ke home base campnya masing-masing, kan ada 3 base camp di sini. Oh. Yang pertama di Kampung Cipaganti, kedua Ya. di Margaluyu, ketiga di Babakan Jolo. Oh ya. Hasil dari keputusan kemarin rapat terakhir, ya udahlah kita ubah lagi, jadi transit kebetulan di desa. Jadi kalau ada yang mau mendaki ke jalur Lebak Kiri bisa langsung searching di Google Map-nya Desa Giriawas. Nah di situ ada pusat administrasi jalur pendakian Lebak Kiri. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaki lewat jalur Lebak Kiri bisa datang aja langsung ke ke desa, karena di sini juga ada sekre gitu kan, sekrenya anak-anak Karang Taruna. Di sini juga bisa dibantu. Pusatnya juga di sini ya. Ya, Pusatnya juga di sini. Nanti bisa di searching di Google Map atau misalkan bisa di kontak via WhatsApp atau apa. Nanti kita kasih linknya di deskripsi lah untuk informasi lebih lanjutnya. Begitu ya. Ya begitu. Ya, untuk selanjutnya untuk Kang Abah nih, untuk treknya sendiri jalur Lebak Kiri itu gimana? Apakah terjal kah apa gimana gitu kan? Apakah misalkan ada sesuatu nih yang membedakan jalur Lebak Kiri dengan jalur lain gitu? Ya kalau jalur Lebak Kiri treknya sih sama kayak trek. Cuman yang nilai Oh, nilai lebih mungkin ya. Jadi orang tuh jadi nggak itu, jadi nggak kekurangan air lah. Maksudnya? Ya soalnya kan di fasilitas apa? Jadi bro. Jadi Iya. terus aya jadi bisa diatur lah gitu. Jadi si cari mah hariwang. Oh, walaupun kita ada posisinya di puncak, tapi suplai air aman. Oh, Jadi begitu. nggak usah bawa air dari Oh, gitu. Jadi bisa mengurangi beban juga mungkin ya, gitu kan? Karena di atas ada dari jalur Lebak Kiri ada sumber air mungkin ya begitu. Terus si lebih- jalurnya kan kebanyakan jalur yang lain mah udah gede lah, jalur itu terus jadi gede. Oh,
besar gitu kan. Saya kan kalau yang ini mah jalur-jalur disebut, kalau buat pendaki lama mah bisa juga disebut jalur nostalgia lah, soalnya masih jalur-jalur perawan gitu. Jadi lebih apa ya, istilahnya terpacu, mungkin adrenalinnya lebih seru gitu kan jalur pendakian Lebak Diri. Mungkin ke pertanyaan terakhir ya, kedepannya Lebak Diri itu ingin seperti apa atau ingin membuat seperti apa? Ini kan apa, menambah fasilitas yang lain kah atau apakah? Mungkin boleh di-set kedepannya, atau ingin gimana gitu kan jalur pendakian Lebak Diri itu. Kapan? Ya baheula tuh. So. Kedepannya apa gitu kan, misalkan ya. Karena ngopi heula. Kedepannya sok santai ya, sok santai aja. Jadi kayaknya waktu urang lawanya yang kaharepna mah beureun yang kahiji si jalur teh nya hayang lebih maju lah tinu lain. Pengen lebih, istilahnya lebih tertata, lebih itu mungkin ya, prosedur. Oke. Safety lah. Ya, oke. Kedua mungkin. Tapi yang kedua, yang pertama dulu itu safety prosedur, tapi enggak menghilangkan rasa jiwa petualang. Jadi esensi naik gunungnya itu ada gitu Iya, kan. mungkin Iya. itu. Kan Beda kalau di jalur lain kan kayak kita tuh pengen naik gunung tapi kayak kita lagi jalan-jalan di bukit. Ya. Enggak di pegunungan. Soalnya kan fasilitas sudah mumpuni, terus jalan pun udah lamun cek sudah nama ngenaheun. Ngenaheun gitu kan. Jadi Gede. Jadi rasa orang petualang teh tadi ieu mah da asa di bek ulin ka kota gitu tah. Di jalur Lebak Diri mah mung nepi ka kitu. Jadi esensi petualang urang teh kan di imah teh rek berpetualang naik gunung Cikuray. Nah, jadi petualangan teh aya. Ketika pulang juga nanti aya ceritakeun ke barudak teh ieu jalur imah kieu. Nah, esensi eta mah tinggal gitu. Terus kedua ya harapannya malah semoga yang jadi pengelola itu bisa lah mengembangkan lebih luas lagi, terus memperkenalkan lebih luas lagi ke orang-orang, contohnya lah ke luar daerah gitu, supaya banyak para wisata yang datang ke sini bahwa di sini ada jalur pendakian Lebak Diri Gunung Cikuray. Terus ketilu namanya ngahijikeun lah, ngahiji terus namanya sing padu atulah, terus jalin silaturahmi terus duduluran ulah tapi kan ngalengit gara-gara hiji hal. Jadi segitu dulu ngobrol-ngobrol kita dengan anak-anak Lebak Diri itu kan, setelah kita tadi berbincang bahwa ternyata di Giri Awas itu ada jalur pendakian gitu kan, terus fasilitasnya juga ada lengkap gitu kan, mulai dari base camp, mulai dari guide keamanan kan, keamanannya gitu kan, kita terus dibimbing lah gitu kan. Kita kan benar-benar istilahnya merasakan esensi mendaki ke gunung itu gitu kan lewat jalur Lebak Diri gitu. Jadi segitu dulu podcast, bukan podcast mungkin lah, ngobrol-ngobrol santai kita bersama Lebak Diri. Kita akan info lebih lanjut, kita akan ditambahkan di deskripsi gitu kan, yang mau memakai jalur Lebak Diri atau misalkan mau menanyakan info-info tentang Lebak Diri, kita akan di-share di deskripsi. Oke, segitu dulu mungkin dari kami, dari saya Ketua Karang Taruna, dari anak-anak Lebak Diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.